wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan nikmat sehatnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam juga kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang telah berjuang sehingga kita untuk saat ini bisa menikmati indahnya iman dan manisnya Islam. Siswa-siswi MTS Muhammadiyah 01 Purbalingga yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang berjudul ikhlas. Ikhlas sendiri di sini kita sering mendengarkan kata-kata ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita sering mengucapkan kata ikhlas itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam realitanya ikhlas sendiri sebenarnya mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Makanya mulai dari sekarang kita mencoba untuk berperilaku ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di sini banyak orang yang mengartikannya sebagai bahwa perbuatan atau perilaku yang hanya mengharapkan suatu ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dalam agama kita, tentu agama Islam, ikhlas merupakan sesuatu mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai contoh. Salah satunya adalah ikhlas dalam beramal. Nah, sebagai contoh, ini sedang di musim bulan Ramadan atau musim bulan puasa, kita mungkin bisa berbagi atau beramal makanan saat berbuka puasa, atau sering disebut takjil, berbagi dengan saudara, tetangga, atau bahkan berbagi dengan para musafir yang sedang dalam perjalanan. Nah, sebagai contoh, kalau kita masuk ke dalam konteks beramal, ikhlas menjadi ukuran seberapa besar pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beribadah, semakin besar pula pahala yang akan mereka dapat. Saya sudah membuat sedikit sistematis ikhlas dalam matematika. Ini akan berkaitan dengan materi pembagian atau dalam bahasa kita perperanan. Misalkan sebagai pembilang, yang di bagian atas pembilang sebagai pemberi, yang di bawah adalah harapan atau yang harapan dengan sama dengan hasil. Sebagai contoh, misalkan kita memberikan 1 tapi kita mengharapkan 2, maka hasil yang kita peroleh adalah setengah. Ataupun kita memberikan 1 tapi kita mengharapkan 1, maka hasil yang kita peroleh adalah 1. Tapi jika kita memberikan 1 tanpa kita mengharapkan apapun atau 0, maka hasil yang kita dapat adalah hal yang tak terduga. Nah, hal yang tak terduga ini bisa jadi lebih dari apa yang akan kita beri. Dari ilustrasi tadi yang sudah saya jelaskan, bisa dikatakan bahwa semakin kita mengharapkan banyak dari apa yang kita beri, maka hasil yang kita dapat akan semakin kecil. Tapi jika kita memberi tanpa mengharapkan apapun dari apa yang kita beri, maka hasil yang kita dapat adalah hal yang tak terduga. Nah, hal yang terduga ini adalah bisa jadi adalah hal yang lebih dari apa yang kita beri. Setelah tadi kita sudah memahami hakikat dari ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk berlatih ikhlas, melakukan sesuatu ikhlas karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk siswa-siswa MTS Muhammadiyah 01 Purbalingga, tetap jaga terus protokol kesehatan di masa Covid yang saat ini sedang melanda. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.